Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham MD Pictures Tbk, kode ticker FILM, FILM, ya, diperdagangkan di bursa IDX. Ini adalah situs resminya ya, bagi yang belum tahu MD Pictures itu apa. Secara sekilas, MD Pictures adalah sebuah rumah produksi dan distributor film di Indonesia. Didirikan oleh Manoj Punjabi pada tahun 2007 dan perusahaan film terbesar di Indonesia. Ya, ingat ya, perusahaan film terbesar di Indonesia. Film-film yang sudah diproduksi apa? Banyak sekali Sobat Investor. Kebanyakan film layar lebar ya, ada juga yang sinetron, tapi yang layar lebar ini ada banyak sekali. Bisa dilihat sendiri di Wikipedia ya, ada Kala, Suster Ngesot, Lawang Sewu, banyak film horor. Coba kita lihat langsung saja di situs resminya ya. Ini yang sedang tayang, ada Sabarin Ujian. Ini adalah film yang eksklusif hanya dirilis di Disney Plus Hotstar. Ini lumayan bagus, saya udah nonton filmnya. Dan juga ada Pelukis Hantu dan Asih 2. Coba kita lihat saja contohnya film yang ada di dalam situs resminya. Ini ada 7 Hari Menembus Waktu, ada Aku, Benci dan Cinta, ada Alaspati, Ananta, dan Nur Asih 2 yang terkenal kayak ada Ayat Cinta 2, Beauty and the Best, Dignitate, dan Nur 2, dan Nur 3, dan Nur. Ini ada Habibie dan Ainun, ada Foxtrot 6, ada Hanum dan Rangga, ada Kesurupan ya, ada Kala, insya Allah sah. Ya, film-film yang sering sekali rilis ya di bioskop di Indonesia. Yang kita lihat berita-berita terbaru mengenai MD Pictures ya, saham film diburu investor siap digandeng Erick Thohir. Berita tanggal 31 Maret tahun 2021. Yang sempat naik 13,56%. Ini isu aja ya. Saya tidak terlalu suka saham-saham yang naik hanya karena isu seperti ini. Nah, ini ada berita lagi nih. Ini berita tanggal 31 Maret ya, naik 13%. Tapi kemudian nih sempat diangkat 23%, saham film dibanting dan drop 4,4%. Kita cermati beritanya ya, kejam. Sempat diangkat 23%. 23% itu tinggi sekali loh Sobat Investor. Saham film dibanting dan drop hanya 4,4% saja, tapi ini udah dibilang kejam. Pertama, ini ada dua kemungkinan. Ini beritanya yang agak lebay ya. Atau yang kedua, karena sistem di Indonesia itu membatasi ARB atau auto reject bawah itu hanya sampai 7% saja ya. Nah, itu membuat saham itu menurut saya kurang natural. Jadi kalau diangkat bisa sampai 23%, tapi kalau dibanting itu hanya sekitar 4, mungkin 6%, tapi juga naik lagi hanya 4,4% saja. Jadi seperti itu. Itu membuat saham itu kurang natural. Untuk saya sendiri, saya kurang suka dengan kebijakan-kebijakan seperti ini. Jadi tidak alami. Apakah ini baik? Ya sekilas mungkin bagus bagi para investor ya. Jadi kalau drop itu tidak sampai lebih dari 7%, sedangkan kalau untung bisa sampai 23%. Tapi pada dasarnya kalau mau drop kan drop aja nih. Tapi dropnya dicicil, nggak nyampe lebih dari 7%, yang artinya bagi investor-investor retail yang belum bisa menganalisis saham itu justru akan sangat mungkin untuk masuk ke dalam perangkap ya, karena dikira udah ARB, terus mereka masuk membeli saham film contohnya, berharap sahamnya akan kembali rebound, tapi ternyata karena pada dasarnya fundamentalnya kurang bagus atau memang masih bearish, maka pada hari berikutnya ARB lagi sampai berkali-kali. Kalau kita pakai sistem keadilan ya, kalau bisa diangkat 23%, seharusnya bisa dibanting sampai 23% juga, tapi ini enggak. Ini bisa diangkat sampai 23% dalam sehari, tapi kalau ARB hanya maksimal 7% saja. Yang artinya kalau seandainya ini di drop hanya 4,4%, pasti akan ada retail yang masuk saham film dan kemudian hari berikutnya akan ARB terus. Artinya dengan peraturan yang membatasi sistem ARB itu justru akan meningkatkan kemungkinan investor-investor atau trader-trader terutama yang masih baru itu untuk nyangkut. Itu menurut saya kurang alami. Kalau seandainya nih naik 23%, turun 23%, kan udah selesai ya, sehari doang. Terus kemungkinan juga hari berikutnya malah bisa rebound kembali, dan itu menjadi kesempatan bagi trader-trader untuk langsung masuk di saham-saham tertentu. Tapi kalau dengan sistem 7% seperti ini, kita jadi mikir, ini udah di paling bawah atau enggak nih? Karena kan maksimalnya cuma 7%. Kita jadi nggak tahu nih, mentoknya kapan penurunan sahamnya. Itu menurut saya sendiri, saya lebih suka yang alami saja ya. Antara naik dan turunnya ya seimbang lah. Kalau naiknya bisa sampai
berapa persen, turunnya juga dengan persen yang sama. Itu akan lebih sehat untuk pasar saham Indonesia menurut saya pribadi. Next kita lihat dari pergerakan harga sahamnya. Ini AMD Pictures Tbk diperdagangkan di harga Rp550 per lembar saham alias Rp55.000 untuk satu lotnya. Dalam satu hari, ini hari bursa tanggal 7 April ya. Ini kemarin naik sebesar 0,92% saja, tipis saja sobat investor. Dalam 5 hari ternyata wow, dalam 5 hari naik nggak kira-kira sampai 52,78%. Nah, pertanyaannya kenapa bisa naik sampai 50% hanya dalam waktu 5 hari? Sedangkan dari situs resmi saja dia tidak memproduksi film apa-apa nih. Dari film ya, dari produksi nggak ada. Ini film terbarunya sudah ditayangkan tanggal 5 September ya, tahun 2020. Pelukis satu tahun tanggal 16 Oktober. Jadi udah cukup lama. Dari secara produksi tentunya tidak ada perubahan, tapi tiba-tiba sahamnya langsung naik. Tanggal 31 Maret ya, ini karena berita ini sepertinya. Nih, tanggal 31 Maret. Yaitu karena diberitakan akan digandeng oleh Erick Thohir. Jadi murni karena news ya, karena berita saja, bukan karena fundamental. Dalam satu bulan ini bahkan lebih tinggi lagi, naiknya sampai 69,75%. Dalam 6 bulan naik wow sampai 189,97%. Luar biasa kenaikannya ya. Dalam satu tahun, wah naik sampai 266,67%. Saham film ini baru saja IPO tahun 2018 ya, ini sekitar tanggal 10 Agustus tahun 2018. Ini data yang paling jauh yang bisa kita ambil. Itu diperdagangkan di harga 610, sempat naik tinggi sampai 1.545 dan kemudian turun sampai harga sekarang di 550. Jadi sebenarnya meskipun dalam satu tahun ini terlihat naik cukup tinggi sampai 266%, tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi sebenarnya itu masih turun dari titik tertingginya itu sebesar minus 64,40%. Hati-hati ya. Jadi bagi sobat investor yang ingin masuk ke saham MD Pictures, harap melihat dulu histori pergerakan sahamnya dan juga fundamentalnya, karena jangan cuma lihat dari satu tahun karena naiknya sudah cukup tinggi, tapi dalam 5 tahun ternyata sudah turun bahkan sampai 64,4% dari titik tertingginya sobat investor. Apakah kenaikan yang dalam waktu satu tahun ini juga sebanding dengan fundamentalnya? Kita lihat sekilas ya di situs Google Finance. Ini secara tahunan dulu kita lihat, secara annual. Data yang disajikan terlama itu di tahun 2016 ya, karena biasanya kalau sebelum IPO itu harus menyajikan data sekitar 2 tahun terakhir. Dari tahun 2016 itu revenue naik ya 3,6%, 2017 juga naik 9%. Itu biasa saja karena biasa kalau perusahaan yang akan IPO itu memang mereka biasa bisa saja memang posisi keuangannya itu sedang bagus, makanya ketika posisi keuangannya sedang bagus mereka IPO di tahun 2018 ini agar investor-investor dan trader-trader itu merasa yakin dengan kondisi keuangan dan masa depan dari film. Makanya jangan heran ketika ini keuangan tahun 2016 itu kelihatan cukup positif, terutama revenue-nya 2017 juga cukup positif, apalagi net income-nya sampai 149,17%. Ya memang biasanya perusahaan IPO itu pada saat keuangannya sedang bagus atau mungkin sedikit dipoles ya agar bagus. Kalau nggak gitu gimana investor dan trader mau masuk coba kalau fundamentalnya aja kurang bagus ya. Ini tahun 2018, ini pada saat IPO tentunya masih bagus. Dan yang paling penting coba kita lihat di tahun 2019. Ini yang paling penting. Kenapa ini penting? Karena tahun 2019 ini adalah tahun sebelum COVID ya sobat investor. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan COVID. Tapi setahun setelah IPO nih, 3 tahun berturut-turut keuangannya bagus. Tapi begitu tahun 2019 ketika mereka sudah IPO, langsung revenue-nya turun sebanyak 14,86%, lebih rendah dari tahun 2018 ya. Dan income-nya juga minus 44,09%, turun ya. Dari tahun 2018 itu keuangannya langsung menjadi lebih tidak baik dari
tahun sebelumnya ya, data yang ada di Google Finance ini. Dan bahkan di tahun 2020 itu mereka belum menyajikan laporan keuangan kuartal keempat, yang menjadikan MD Pictures ini menurut saya kurang bagus. Dan ini udah bulan April loh Sobat Investor, tapi laporan keuangan kuartal keempat saja belum dirilis oleh MD Pictures. Sekarang kita lihat nih, laporan keuangan terakhir itu di kuartal ketiga ya tahun 2020, dan kita lihat secara kuartal. Ini di kuartal pertama tahun 2020 itu turun 51%, revenue-nya, net income-nya juga turun sampai 157,45%, dan di kuartal kedua itu revenue-nya juga turun lagi sampai minus 46,81%, net income-nya juga minus 553. Ini nggak main-main ya. Net income-nya itu sampai rugi Sobat Investor nih, kita lihat. Di kuartal pertama itu rugi sampai 9 miliar rupiah, di kuartal kedua rugi sampai 24,63 miliar rupiah, dan di kuartal ketiga itu revenue-nya minus lagi 55%, dan net income-nya juga turun sampai 152,20%, yang menjadikan revenue-nya itu hanya 27,43 miliar untuk pendapatannya, dan labanya atau net income-nya sampai rugi 11,3 miliar Sobat Investor. Dan ini menjadikan bahwa earning per share-nya juga minus. Kalau laba minus, earning per share-nya juga minus. Dan net profit margin-nya Sobat Investor itu bahkan sampai minus 40,21%. Operating income-nya juga minus, dan net change in cash-nya juga bahkan minus ya. Artinya kas yang ada di perusahaan juga berkurang 25,71 miliar, yang menjadikan cash on hand-nya itu pastinya turun. Ini cash on hand di kuartal kedua tahun 2020 atau kas di tangan itu 142 miliar, di kuartal ketiga itu hanya 116, artinya turun ya, turun sebanyak 25,7 miliar. Ini kalau sampai cash on hand-nya itu habis, ini cukup bahaya Sobat Investor ya. Ya mungkin juga ini yang menjadikan bahwa MD Pictures itu masih belum mengeluarkan laporan keuangan kuartal keempat, karena saya prediksi laporan keuangan kuartal keempat juga tidak akan jauh berbeda dari laporan keuangan kuartal ke-1, 2, dan 3. Bahkan mungkin lebih tidak bagus ya, karena pandemi COVID juga masih belum berakhir. Sekilas ya mengenai fundamentalnya. Company profilnya dulu, bahwa MD Pictures itu dimiliki sahamnya itu sebanyak 37,50% oleh MD Global Media dan 39,50% oleh MD Graha Utama. Jadi masih sangat dominan sekali ya. Dengan direktur utama adalah Manoj Damo Punjabi. Manoj Punjabi pasti Sobat Investor sering dengar lah ya, bagi penikmat sinetron di Indonesia pasti sering mendengar kata Manoj Punjabi ini. Kita lihat dari fundamentalnya. Return on assetnya minus, return on equity-nya minus, dan debt to equity-nya untungnya Sobat Investor itu debt-nya tuh masih sangat kecil, yaitu hanya 0,01 saja, yang artinya hutangnya itu sangat sedikit. Jadi secara keberlangsungan mungkin masih oke lah ya, masih cukup bisa bertahan meskipun ini kondisinya sedang kurang bagus karena pendapatannya yang selalu turun. Tapi MD Pictures ini masih bisa diprediksi masih bisa bertahan cukup lama karena hutangnya sangat kecil, hanya 0,01 saja ya debt to equity rasionya. Meskipun ini price to earning-nya juga sangat tinggi, bahkan minus ya, sampai minus 117,02%, padahal di tahun sebelumnya masih plus sebanyak 58,56%. Jadi kesimpulannya apa? Oke, kesimpulannya menurut saya bahwa MD Pictures ini adalah saham gorengan ya, saham gorengan berkolesterol tinggi yang harap berhati-hati jika ingin masuk ke dalam MD Pictures ini. Karena market kapitalnya juga tergolong tidak terlalu besar, yaitu hanya 5,23 triliun saja, yang artinya masih cukup mudah untuk digoreng bandar dengan price to earning minus, dan dividen tentunya juga nggak ada ya, karena masih belum membagikan dividen. Kita pastikan dulu nih, menurut Stockbit juga ya masih belum membagikan dividen. Jadi siapa yang cocok untuk membeli saham MD Pictures ini? Tentunya untuk growth investor dan juga value investor menurut saya sangat tidak cocok. Kenapa? Karena secara value juga sangat tinggi, dan secara growth juga dia kurang bertumbuh karena pendapatan dan labanya selalu turun dalam beberapa kuartal terakhir ini. Jadi yang paling cocok untuk membeli MD Pictures ini menurut saya ya para trader yang membeli saham hanya murni
menggunakan analisis teknikal saja, ya, tidak menggunakan analisis fundamental. Dan karena saya adalah seorang investor, maka untuk saya pribadi, saya akan jauh-jauh dari saham MD Pictures ini. Itu menurut saya, sobat investor. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update dari Islam Invest. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.